Halo sobat terbahan, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berasal dari negeri Korea yang diidentik dengan negeri penuh dengan drama. Filmnya yang berjudul Orange Marmalade Nggak bisa bahasa Inggris. yang dirilis tahun 2015. Di mana di film ini diceritakan tentang vampir yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun pada akhirnya sang manusia jatuh cinta kepada seorang vampir cantik. Gimana ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, apa salahnya jika kalian klik tombol subscribe dan like-nya juga, agar channel ini dapat berkembang dan Mimin lebih rajin mengupload video-video menarik lainnya. Dan film pun dimulai. Let's go. 우리는 분명히 죽이고 능력까지 포기했어. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik. Sebut saja namanya Bunga. Bunga adalah mantan Mimin waktu Mimin kuliah di UPA dulu. UPA, Universitas Peternakan Buaya Betina. Asik. Bunga ini adalah seorang vampir yang hidup berdampingan dengan manusia biasa. Bunga sedang bermimpi. Dalam mimpinya, ia teringat masa kecilnya dulu, di mana ia selalu dikucilkan karena dianggap seorang monster oleh teman-temannya. Aneh, cantik-cantik gini kok udah anggap monster sih. Saat terbangun, dia tiba-tiba berteriak, "Sayang!" Yang membuat penumpang di kereta semuanya terkejut. Terkejut karena mereka bingung siapa yang dipanggil sayang. Dan di saat itu juga terlihat seorang laki-laki yang sedang melakukan pelecehan terhadap seorang wanita yang duduk di sampingnya. Karena mendengar suara berteriak, laki-laki itu sontak melepaskan tangannya dari anu si wanita itu. Semua mata pun tertuju kepada Bunga. Namun laki-laki itu mengira kalau semua orang di kereta itu memandanginya. Dia pun mengelak dan mengatakan kalau dirinya tidak melakukan apapun. Tetapi wanita yang menjadi korban dari lelaki hidung belalang itu mengatakan kebenarannya. Di sana juga terlihat sepupunya Mimin, sebut saja namanya Ma Epong. Ia terkejut saat melihat seragam milik Bunga sama persis dengan seragam sekolah miliknya. Laki-laki itu bergegas turun dari kereta. Namun di saat mau turun, dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak susu. Orang-orang yang mengejarnya tidak sengaja menginjak kotak susu tersebut. Dan yang paling mengejutkannya, kalau kotak susu itu bukanlah susu, namun di dalamnya berisi darah yang masih segar. Darah itu terciprat kemana-mana, termasuk ke wajahnya Bunga. Oh my god, Allah kabur. Sontak, penumpang yang melihatnya semuanya terkejut. Ternyata laki-laki itu adalah seorang vampir. Kemudian laki-laki itu pun kabur entah kemana. Sedangkan Bunga yang terkena darah pun mulai bereaksi. Jantungnya mulai berdetak kencang, sekencang Mimin yang lari dari kenyataan hidup. Dan Ma Epong yang melihat hal itu langsung mendekati Bunga. Di sini Bunga nyaris tidak bisa mengendalikan dirinya dan hampir saja menggigit leher Ma Epong. Namun dia segera sadar dan bergegas turun dari kereta. 뭐야 쟤? Sesampainya di sekolah, dia diperkenalkan ke kawan-kawan kelas barunya. Ternyata Bunga adalah murid pindahan yang pindah dari pelukan Mimin ke pelukan yang baru. Teman-teman di kelasnya melihat berita yang terjadi tadi pagi di dalam kereta. Mereka menanyakan kronologisnya kepada Bunga karena saat kejadian Bunga ikut terekam dalam video yang tersebar luas itu.
Mereka juga sempat berdebat tentang manusia dan vampir yang hidup berdampingan. Dan saat guru datang, guru itu menjelaskan bahwa manusia dan vampir telah berjanji di dalam sebuah janji suci kuno. Banyak di antara mereka yang tidak setuju karena mereka takut dengan vampir, termasuk juga Mak Epong yang sangat membenci vampir. Namun, guru itu menjelaskan bahwa kalau manusia tidak perlu khawatir karena di dalam perjanjian dulu vampir sudah berjanji bahwa mereka tidak akan menghisap darah manusia, dalam kurung kalau ketahuan, tutup kurung. 인간과 뱀파이어는 공존의 길을 찾은 거야. Saat istirahat, terlihat siswa sedang makan-makan. Di situ terlihat juga bunga yang sedang mengambil makanan yang tidak disukai vampir. Hal itu bertujuan agar bunga bisa menutupi identitasnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan ayah bunga yang sedang mengambil minuman yang berasal dari darah hewan dan dibungkus dengan plastik yang berlabel saus tomat. Sekedar informasi ya guys. Ini adalah makanan sehari-hari bagi vampir. Jadi, kalau ada kawan kalian yang suka makan atau minum yang beginian, percayalah, kawanmu itu termasuk salah satu dari vampir. Dan saat perjalanan pulang, bunga tertidur lagi di dalam kereta. Ketika itu, ia mencium bau darah yang sangat manis di dekatnya. Darah itu lebih manis dari kata-kata yang diucapkan oleh mantan Mimin dulu. Dia pun mendekati leher orang yang di sampingnya itu. Di sini bunga dalam keadaan tertidur ya guys. Namun tiba-tiba bunga terbangun. Dia pun langsung pergi dan menjatuhkan buku musik miliknya. Mak Epong yang melihatnya, dia pun mengambil buku itu dan menyimpannya. Di sini Mak Epong mulai tertarik kepada bunga. Mak Epong baru aja mulai. Lah Mimin dari awal ceritanya udah jatuh cinta. Setelah sampai di rumah, Mak Epong mulai membaca buku milik bunga dan dia juga memainkan gitarnya. Singkat cerita, keesokan harinya saat pulang sekolah, Mak Epong menemui bunga. Ia bermaksud ingin mengembalikan buku milik bunga yang terjatuh waktu itu. 같은 반인데. Kemudian kita diperlihatkan Mak Epong yang sedang menemui Pak Guru. Pak Guru itu menjelaskan kalau dia ingin Mak Epong meraih cita-citanya, yaitu ingin menjadi YouTubers. Salah. Yaitu meraih kesuksesannya di dunia musik. Saat ingin pulang, Mak Epong melihat bunga yang sedang bernyanyi di kafe itu. Keesokan harinya saat di sekolah, Mak Epong mengajak bunga agar membangun sebuah grup musik bersamanya. Bunga pun menolaknya. Dan singkat cerita, pas lagi pulang sekolah, bunga merasa haus dan dia mencium kembali aroma manis yang berasal dari Mak Epong. Dia pun hampir menggigit leher Mak Epong. Namun tiba-tiba bunga tersadar kembali. Kejadian itu juga disaksikan oleh murid-murid yang berada di sekolah itu. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Kemudian bunga pun langsung pergi. Namun naasnya bunga pingsan di dekat seorang pria, sebut saja namanya Sihu. Sihu langsung membawanya ke sebuah ruangan dan dia pun memberikan sekantong darah. Bunga pun mulai menyadari kalau orang yang menolongnya adalah seorang vampir juga. Ternyata Sihu ini adalah teman masa kecilnya dulu. Keesokan harinya Sihu tinggal di rumahnya bunga. Dia memperingati bunga agar tidak terlalu mempercayai laki-laki yang sedang dekat dengannya, yaitu Mak Epong. Beberapa hari kemudian adiknya bunga mengajak Sihu keluar. Namun saat di taman adiknya bunga menghilang. Mak Epong yang bertemu dengan bunga, dia pun ikut mencarinya. Dan tak berselang lama akhirnya adik bunga ditemukan. Dan Mak Epong pun langsung memeluknya. Adiknya bunga yang tidak bisa mengontrol emosinya ingin menggigit Mak Epong. Namun bunga berhasil menggagalkannya dan langsung membawa adiknya pergi dari sana.
Keesokan harinya saat di sekolah, semua murid sangatlah heboh karena Mak Epong yang membantu Bunga. Kemudian Bunga menemui Mak Epong dan ia berterima kasih kepada Mak Epong karena ia sudah membantunya semalam, bantu cari adiknya ya guys. Dan Bunga juga meminta maaf karena dia udah mengabaikan Mak Epong. Dan di sini Mak Epong memaafkannya dan juga menyanyikan sebuah lagu untuk Bunga sambil memainkan gitarnya. Singkat cerita, akhirnya Bunga mau bergabung dengan grup musik milik Mak Epong dan menamainya dengan nama Orange Marmalade. Dan sejak saat itu mereka terus latihan bersama dan tampil di berbagai acara musik. Dan gara-gara itu juga Bunga dan Mak Epong pun mulai dekat. Dan suatu hari Mak Epong bertemu dengan ibunya. Di sini Mak Epong hanya menganggap ibunya sebagai guru. Kemudian Mak Epong pergi ke sebuah menara dan bertemu dengan Bunga. Di sini Mak Epong mengungkapkan perasaannya kepada Bunga dan pada akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Dan film pun bersambung. Entar kalau rame kita lanjutin lagi ceritanya ya guys.